Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmatnya, hidayahnya, anugerahnya dan barokahnya hingga kita semua dapat hadir, dapat berjumpa lewat channel TV Lebaran. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha, perhiasan terindah. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah keindahan, perhiasan dunia, yaitu hanya istri saleha, perhiasan terindah. Ini kata Bang Haji Rhoma Irama. Kalau ini diterapkan suatu riwayat, memang dikatakan bahwa dunia ini adalah perhiasan, dan seindah-indah, sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleh. Nah, hari ini kita akan membahas tentang cerita. Bagaimana awal cerita, awal sejarah, awal mula diciptakannya wanita. Karena hari ini kita akan menyanyikan lagu Wanita Soleha. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan, perhiasan dunia. Karena ini temanya adalah wanita, sebelum kita membahas lirik lagu dari Bang Haji Rhoma Irama ini, Rizky Bilar KW 100 akan membahas tentang sejarah awal mula wanita diciptakan. Kenapa bisa menjadi perhiasan? Kenapa menjadi keindahan? Tentunya ini bagi seorang laki-laki. Awal mula diciptakan Siti Hawa atau cikal bakal dari simbahnya wanita, yaitu Siti Hawa. Hawa itu hadir pertama kali di surga bersama simbah Adam. Pertama kali manusia diciptakan sebelum ada, itu pertama cuma atu. Siapa? Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Beliau diciptakan pertama kali dari tanah. Kalau ditaruh di surga, konon tingginya dari Nabi Adam ini sampai 60 hasta. Kalau dimeterkan di Indonesia, itu laksana 30 meter. Tinggi sekali. Dan usianya mungkin ratusan tahun mungkin. Karena Nabi Nuh saja kan 900 tahun. Tentu Nabi Adam ini lebih dari 900 tahun. Tingginya 30 meter. Konon rambutnya itu lebat, tinggi kayak buah, kayak pohon kurma,
tinggi, menjulang tinggi 30 meter. Bayangkan kayak rumah kita aja nggak ada 10 meter mungkin. Itu 30 meter. Jadi benar kalau di zaman dahulu itu, zaman purba, itu hewan-hewan itu besar-besar kayak dinosaurus. Tinggi, besar. Jadi itu mungkin menyesuaikan keadaan dari manusia pada zaman dahulu, yaitu tinggi-tinggi laksana Nabi Adam 30 meter. Bayangkan, di saat itu Nabi Adam sudah di surga. Sudah di surga Nabi Adam. Di sana beliau ini cuma mondar-mandir, longo ibaratnya, menikmati keindahan surga. Bagaimana sih surga itu? Tentu seindah-indahnya tempat di saat itu. Seindah-indahnya surga, sebaik-baik surga, secantik-cantik surga. Tapi ternyata Nabi Adam tetap kesepian. Galau bahasa Jawanya. Galau. Kalau bahasa gaulnya mungkin gabut ya, gabut di surga. Meskipun apa saja sudah tersedia, mau minuman yang terenak, mau makanan yang terlezat, mau kasur yang terempuk, mau apa saja di surga itu ada. Tapi anehnya Nabi Adam tetap kesepian. Allah tahu ini Adam kesepian. Maka diciptakanlah, tiba-tiba terbangun. Saat terbangun Nabi Adam ini dari tidurnya, dia kaget. Ada orang yang sama sepertinya, tapi beda secara bentuknya. Keduanya saling bertatapan. Nabi Adam pun terpesona. Jadi keduanya itu saling. Ini kan manusia pertama kali dicipta. Perasaannya bagaimana melihat lawan jenis? Disinilah pertama kali yang namanya the first love of human atau manusia. Nabi Adam melihat Siti Hawa, tertarik hatinya, berbunga-bunga jiwanya, rasa bahagia, rasa kesepian itu pudar dengan hadirnya Siti Hawa atau wanita. Maka dikatakan di sini oleh Bang Haji Roma Irama, setiap keindahan di surga, perhiasan dunia. Ini kalau ini tentang dunia, perhiasan dunia ya. Hanya istri saleha, perhiasan terindah. Begitupun Nabi Adam. Keindahan yang ada di surga, kenikmatan yang ada di surga, tanpa hadirnya Siti Hawa tidak ada kesempurnaan, kurang komplit. Maka dihadirkanlah Siti Hawa, terjadilah yang namanya kesempurnaan. Kesepian, kegalauan itu terobati. Diciptakanlah, konon diciptakan dari tulang rusuk. Di saat terbangun Nabi Adam kaget, terpesona Nabi Adam melihat Siti Hawa. Akhirnya mereka berdua
menjadi pasangan pertama kali yang ada di surga. Nah, inilah kesempurnaan. Ternyata kesempurnaan laki-laki itu ada di wanita. Artinya apa? Kita diciptakan berpasang-pasangan akan terjadi kesempurnaan, saling membantu, saling memberi, dan bisa memperkembangbiakan keturunan untuk memperlangsungkan kehidupan. Saling membutuhkan antara kedua ini. Makanya para jombloan itu sepintar apapun, sehebat apapun, kalau belum yang namanya menikah, itu laksana agamanya cuma separuh. Karena belum sempurna. Kayak Nabi Adam tadi, sehebat-hebatnya di surga, ternyata belum ada kesempurnaan tanpa hadirnya Siti Hawa atau wanita. Nah, kita lanjut lagi ceritanya ya. Ini sebenarnya Nabi Adam ini diciptakan itu kayak pendatang baru. Ibarat sekolah ini siswa baru. Terlebih dahulu sebelum Nabi Adam diciptakan, setan sudah diciptakan. Malaikat sudah diciptakan. Nah, Adam ini ibaratnya adalah siswa baru, anggota baru di surga. Di saat itu dikumpulin ini anggota-anggota yang ada di surga. Setan ada, iblis mulia loh ini. Sebelum ini setan ini diciptakan pertama kali, diciptakan dari bahan api. Api ini lebih mulia dari tanah secara penciptaan, ukuran di saat itu ya, di sana. Terus malaikat dan Nabi Adam, Allah mengatakan, aku mau membuat seorang pemimpin, seorang pemimpin ya, pemimpin bagi ketiganya. Maka disuruhlah setan dan malaikat untuk bersujud. Tapi di saat itu keduanya protes semua. Malaikat ikut protes, setan pun ikut protes. Apa protesnya mereka? Malaikat protes, ya Allah, ini saya kan malaikat. Saya tiap hari berzikir, saya menyebut namamu. Saya tidak pernah menggok ke kanan, saya tidak pernah menggok ke kiri. Saya hanya manut, nurut sama perintahmu. Tapi kenapa engkau jadikan pimpinan kami ini sejenis kayak Adam, di mana Adam ini terbuat dari tanah dan mempunyai hawa nafsu, atau mempunyai ibaratnya apa ya, hawa nafsu. Jadi nafsu ya, hawa nafsu, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke atas, kita berat. Jadi berubah-ubah, bisa baik, bisa buruk. Malaikat protes, kenapa tidak saya yang jadikan pemimpin? Wong saya ini orangnya manut, nurut, tidak ke kanan, tidak ke kiri, lurus saja. Oh begitu ya? Iya. Malaikat protes ternyata kalau Nabi Adam dijadikan pemimpin. Terus ini ada barang, disuruh nyebutin satu persatu. Ini apa malaikat? Tidak tahu jawabnya. Ini apa malaikat? Tidak tahu jawabnya. Ini yang bulat ini apa malaikat? Tidak tahu.
giliran Nabi Adam. Ini apa Adam? Ini undi-undi. Ini apa Adam? Ini mobil. Ini apa Adam? Ini jambu. Nah, ini ternyata kelebihan dari Nabi Adam. Dia diberikan akal dan diberikan hawa nafsu. Akhirnya dan diberi kepandaian, pengetahuan yang lebih dari malaikat. Disitulah malaikat sadar dan menyadari bahwa Adam pantas menjadi pemimpin bagi mereka. Yang kedua, protesnya setan. Dia juga protes, ya Allah, saya ini kan lebih mulia. Saya diciptakan dari api dan api lebih mulia dari tanah. Kenapa kau ciptakan Adam dari tanah, tapi kau akan jadikan pemimpin? Saya nggak sudi sujud sama Adam. Adam kan baru anak baru, siswa baru pendatang. Tapi kenapa tiba-tiba dia harus yang menjadi pemimpin? Saya harus sujud kepadanya. Kau tidak mau sujud setan? Tidak ya Allah, saya tidak mau. Akhirnya setan dilaknat dan diturunkan ke bumi. Jadi bumi ini sebenarnya sudah diciptakan ya. Sebelum Nabi Adam ini setan, malaikat ini sudah diciptakan lebih dahulu. Adam ini anak baru. Ibaratnya kalau kita sekolah, kita sudah menjadi senior atau mungkin di jabatan apa, pekerjaan apa. Kalau yang jadi senior kan biasanya lebih arogan, lebih merasa lebih merasa tinggi. Ini anak baru datang, kok mau dijadikan pemimpin bagi mereka? Tentu kan ada yang protes. Tapi Allah sudah menunjukkan kekuasaannya. Ternyata apa? Adam dijadikan pemimpin karena ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh malaikat dan setan. Apa itu? Yaitu akal dan hawa nafsu. Maka barang siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsu, dia akan tinggi derajatnya melebihi malaikat. Tapi jika dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia memilih mengikuti jalan setan, maka dia akan lebih rendah dari malaikat, bahkan lebih rendah dari perbuatan setan. Ini setan yang di bumi gerah, sumuk bahasanya, dendam. Saya yang dulu di surga enak-enak, gara-gara Adam aku nggak bisa enak-enak lagi nih. Akhirnya setan itu mengintip di surga, ngintip ini Adam lagi ngapain ini sama Siti Hawa ini, gitu ya. Diintip dari jarak jauh, mencari kelemahan agar Adam ini bisa ikut turun ke bumi, keluar dari surga. Karena surga itu kan seenak-enaknya tempat. Ini setan jengkel. Makanya waktu turun setan pun mengatakan, ya Allah, boleh aku engkau laknat, boleh aku kau turunkan, tapi demi kemuliaanmu saya akan menggoda anak cucu Adam nanti. Dan barang siapa yang ikut kepadaku, dia akan menjadi pengikutku, menjadi anggotaku, kecuali orang-orang yang terpilih. Nah, ini yang sulit itu yang terpilih. Sulit, susah sekali. Di Filiparan kalau mengatakan mau bilang susah, itu sampai 1000 kali. Karena setan ini tidak pandai, tapi lebih berpengalaman.
Karena setan itu diciptakan jauh-jauh lebih dulu dibandingkan penciptaan manusia. Ternyata yang namanya surga itu ya kayak negara, kayak sebuah wilayah, ada aturannya. Hai Adam, kau boleh apa saja di surga ini, mau minta apa saja pasti akan dikabulkan. Kayak kantong Doraemon, apa saja bisa. Mau arak yang paling nikmat tinggal mengalir, mau pohon yang paling indah, pemandangan yang paling apa saja di surga itu ada. Cuma ada satu peraturan, Adam, kau jangan dekati pohon itu. Jika kau mendekati dan makan, maka kau termasuk orang-orang yang zalim. Ini setan tahu peraturan ini. Wah, ini salah satu cara untuk menggelantirkan Adam bagaimana agar dia bisa termasuk orang-orang zalim, orang-orang yang terlaknat kayak setan. Akhirnya setan menggoda oleh Adam. Setan itu menggoda lewat bisikan, lewat kanan, lewat kiri, lewat depan, lewat atas, lewat penggodaannya. Akhirnya setan membisiki Adam, "Hei Adam, tahu nggak kamu di surga ini enak kan, nikmat kan? Tapi kau tahu nggak, kau tidak boleh mendekati buah itu, memakan buah itu, pohon itu hanya akal-akalan saja, agar engkau tidak bisa menjadi kayak malaikat, dan kau tidak akan kekal di dunia ini, kekal di surga ini." Itu bisikan setan. Bisikannya agar apa? Rayuan. Tidak bisa menggoda lewat Adam, digoda lewat Siti Hawa, wanita. Maka konon ada riwayat yang mengatakan bahwa di akhir zaman nanti fitnah wanita itu lebih banyak. Artinya apa? Godaan wanita itu lebih banyak. Nah, akhirnya apa? Akhirnya keduanya tergoda oleh godaan setan. Dia makan, dia dekati pohon itu. Maka diusirlah Nabi Adam dan Siti Hawa, diturunkan ke bumi. Akhirnya diturunkan ke bumi. Di sanalah, di bumi Adam, di sana ada tempat bernaung, tempat bersinggah, tempat hidup. Di sana pun nanti di antara kamu akan saling bertikai atau saling bermusuhan. Dan di sana pun nanti ada kesenangan, ada kebahagiaan, ada kegembiraan sampai waktu yang akan ditentukan. Artinya apa? Kesenangan dunia ini, senang-senang apapun, sesulit-sulit apapun, nanti akan ada yang namanya saat waktu penentuan, yaitu apa? Kematian. Akhirnya terusirlah Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi, diturunkan. Konon Nabi Adam diturunkan di daerah India dan Siti Hawa diturunkan di Jeddah, Arab Saudi. Sungguh jarak yang sangat jauh. Lama-lama berkat ampunan Allah, berkat anugerah Allah, berkat takdir Allah, berkat maha kasih Allah, keduanya dipertemukan di Jabal Rahmah,
Akhirnya mereka bertemu dan akhirnya berkembang biak, ibaratnya anak beranak sampai sekarang manusia di dunia ini hampir miliaran ya. Nah, inilah cerita, sepenggal cerita tentang asal mula wanita soleha atau simbahnya wanita, yaitu Siti Hawa. Nah, disinilah kita gambaran bahwa kita diciptakan kesempurnaan itu memang saling berpasangan. Kayak Nabi Adam tadi, seindah-indah apapun surga, tempatnya apa saja ada, tapi kurang sempurna karena masih ada yang kurang. Saat terbangun dia kaget, diciptakanlah namanya Siti Hawa atau wanita. Kalau dalam Roma Irama, wanita yang soleha itulah setiap keindahan perhiasan dunia. Hanya istri soleha perhiasan terindah. Nah, kita nyanyi sebentar ya. Setiap keindahan perhiasan dunia, hanya istri saleha perhiasan terindah. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Na 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 na. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Na 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 na. Hanya istri yang saleha yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Nah, nanti lirik ini kita bahas satu persatu di episode selanjutnya. Nah, karena ikon kita ini adalah Lesti Kejora, nah kita akan bahas sinkronkan antara cerita Nabi Adam dan Hawa dengan cerita dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar ya. Apakah keduanya ini kan saling menyempurnakan, kayak Nabi Adam dan Siti Hawa. Di saat Nabi Adam ini kesepian di surga, dia udah bosen ya, udah apa aja ada, beratnya udah mau main game ada, mau Free Fire ada, mau macam-macam apa saja ada di surga. Tapi ternyata masih ada satu kekurangan, satu yang membuat kesepian, mungkin kurang kesempurnaan. Kurang apa ini?
Allah tahu diciptakanlah Siti Hawa. Begitu pula dengan kasus Rizky Bilar ini. Keduanya ini diciptakan dari dua yang berbeda, dua karakter yang sangat berbeda. Lesti Kejora diciptakan dari orang kampung, orang desa yang mungkin kalau digambarkan ini orang yang polos, lugu, tapi punya jiwa yang dalam. Rizky Bilar diciptakan dari orang kota, orang yang ganteng, orang yang sudah kaya, yang mungkin kehidupannya sudah glamor dengan kehidupan perkotaan. Akhirnya mereka berdua disatukan, diciptakan untuk bersatu, untuk saling menyempurnakan. Bahkan keduanya kemarin itu digojlok, diguncang, seandainya cerita itu benar, mereka sedang diguncang. Akhirnya mereka pun tetap disatukan kembali seperti Nabi Adam dan Siti Hawa yang di Jabal Rahmah ketemu kembali. Begitu pula dengan Lesti dan Rizky Bilar dipertemukan kembali, disatukan kembali untuk membina rumah tangga, menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan menciptakan, menghadirkan keturunan-keturunan yang baik nanti untuk perkembangan manusia selanjutnya. Kita doakan keluarga dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan-keturunan yang baik dan diberikan kelapangan rezeki dan kemudahan. Kita juga berdoa semoga kita, saya sendiri, diberikan kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat, dijauhkan dari keburukan, dijauhkan dari mara bahaya, malapetaka, penyakit, dan lain sebagainya yang buruk-buruk. Kita diberikan, diganti dengan kebaikan dan kebaikan sampai akhir hayat. Itu aja teman-teman, renungan hari ini kita menceritakan tentang kisah Nabi Adam, asal mula dari simbahnya wanita, yang kita ambil lirik dari wanita soleha dari ciptaan Rhoma Irama. Itu aja teman-teman, jika ada salah kata, salah isi, ini saya mohon dimaaf dan diralat karena saya hanyalah manusia biasa yang banyak kekurangan dan awam betul soal agama. Ini sebagai salah satu cara kita untuk paling tidak menasihati diri kita sendiri dan kita mengingat sebuah sejarah, karena kita semua akan menjadi sejarah pula bagi anak cucu kita. Kita ngomong begini, kita bukan berarti orang baik ataupun orang suci. Saya lagi, kita hanyalah orang yang ahli maksiat yang paling tidak pengen menyumbangkan sedikit suara untuk menyeru kepada kebaikan. Kalau seandainya seluruh pemirsa TV Lebaran dikumpulkan, siapa yang paling banyak dosanya dan maksiatnya? Tentu nomor satu adalah TV Lebaran atau Rizky Bilar KW 100. Itu aja teman-teman renungan hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi saya pribadi dan khususnya bagi yang mau mendengarkan dan melihatnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.